Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persiapan untuk UKK kita, yaitu untuk soal UD Buana. Nah, kita sudah sampai di bab atau materi tentang pembuatan customer atau supplier. Jadi kali ini kita akan membuat kartu customer dan kartu supplier. Kartu customer itu sama dengan buku pembantu piutang. Kalau kartu supplier itu sama dengan buku pembantu hutang. Nah, gimana caranya? Dua ini sama. Kita menggunakan menu card file. Jadi, ini datanya, kemudian cara buatnya adalah melalui kartu atau modul card file, kemudian pilih card list. Nah, di sini ada beberapa bagian ya, ada all card, di sini customer, supplier, employee, personal. Nah, yang akan kita buat kalau customer atau kartu piutang ya berarti di bagian customer, supplier ya di supplier. Gini. Kalian kalau mau membuat nanti langsung diklik aja di customer ya. Kalau membuat customer ya klik customer. Sebenarnya bisa di all card ini langsung di new seperti ini. Tapi kalian kalau misalkan nanti bikin supplier ini harus dirubah ke supplier. Itu yang biasanya kelupaan. Jadi biar aman kalian kalau misalkan bikin customer ya pilih yang customer. Oke. Kita buat dulu yang customer ini ya, JP Alex. Pilih customer, kemudian pilih yang new. Nah, ini langsung kalian klik atau ketikan namanya ya. Kalau di sini biar cepet saya copy saja, terus ini di tab atau di enter. Nah, card ID-nya, berapa card ID-nya untuk Alex adalah C001. Terus kita paste di sini, terus untuk alamatnya itu ada Jalan Menteng. Ini kalian ngisinya seperlunya aja karena nanti kalau ujian itu harus cepat. Jadi nggak usah ini city terus state, passcode dan country itu saya rasa nggak usah diisi, langsung isikan di address saja. Kemudian nomor telepon. Oke, profilnya sudah lengkap. Setelah mengisi profil, nanti kalian langsung pindah ke selling detail. Nah, di selling detail ini ada beberapa yang harus kalian sesuaikan. Seperti biasa, saya biasanya nyuruh kalian untuk menyesuaikan layoutnya. Ini biar nanti pada waktu kalian menginput untuk penjualan, itu langsung gitu. Formulirnya langsung item. Kadang kalau nggak disesuaikan, nanti kalian nggak bisa ngisi tuh item per barangnya nggak ada, soalnya kolomnya tidak sesuai. Makanya pilih dulu layoutnya ke item, kemudian yang text code-nya ini, yang free text code itu pilih NT. Jadi yang di sini itu yang disesuaikan adalah free text code. Ini yang text code untuk yang barangnya ini tetap. Jadi nanti item di sini saya layout item, terus GST, terus NT. Nah, kemudian di sini ada termin juga yang harus disesuaikan. Kita lihat. Ini kan customer. Customer berarti nanti pasangannya apa? Pasangannya adalah piutang. Kalau ke customer itu kita punyanya adalah piutang karena kita jualan kan ke customer kita, berarti nanti kita punyanya piutang. Ini kan JB Alex, ini saldonya JB Alex ada di piutang. Nah, di sini biasanya nanti ada terminnya, karena di sini nggak ada terminnya, berarti kalian itu lihat terminnya di ketentuan untuk penjualan. Ketentuan untuk penjualannya seperti apa? Itu ada di atas tadi. Nah, ini net 30. Ini kalian bawa ini untuk mengisi di termin. Makanya saya bilang tadi kalau misalkan ini ketentuan terminnya beda, berarti cara menulis terminnya juga beda. Karena di sini terminnya net 30, berarti nanti kalian di sini ngisinya ya berdasarkan net 30. Kalau 2/10 N/30 ya sesuaikan dengan 2/10 N/30 gitu ya.
Kalau 2/10 N per 30 berarti kan ada diskonnya, ada hari diskonnya. Berhubung ini tidak ada diskon, net 30 berarti nggak ada diskon, terus nggak ada persentase diskon juga. Pilihnya apa kalau net 30? Berarti pilihnya in a given of days sama diskon days-nya karena tidak ada diskon berarti 0. Balance due days net 30 berarti umurnya itu adalah 30. Lebih dari 30 hari nanti dikenakan denda 1%, gitu ya. Berarti di sini diskon days-nya 0 karena tidak ada diskon. Balance due days berarti umurnya si piutang itu berapa? Berarti 30. Terus diskonnya berapa? Karena tidak ada diskon berarti ya 0. Terus di sini ada monthly charge for late payment. Nah, ini denda untuk keterlambatan, late keterlambatan. Berapa dendanya? 1%. Ini untuk mengisi jika kasus soalnya adalah net 30. Kalau misalkan 2/10 N per 30 ya disesuaikan. Milihnya in a given of days 2/10 berarti diskon days-nya. Diskon days itu hari diskon berarti itu 10. Balance due days biasanya ya 30. 2/10 N per 30 gitu kan. Berarti 30. Nah, persentase diskon ya nanti dapat persennya berapa kalau misalkan bayar dalam periode transaksi. Itu yang harus disesuaikan di sini. Jadi ada profil, ada selling detail, gitu ya. Oke. Kalau sudah di OK atau kalian bisa langsung pilih new. Karena ini soalnya ada 4 customer. 4 ya. Sebentar. Ada 4 customer, berarti nanti kalian buat lagi untuk ketiga ini, ya. Pokoknya nanti yang disesuaikan yang itu. Selanjutnya, kalau sudah keempat-empatnya kalian buat, selanjutnya adalah membuat kartu supplier. Sama caranya kartu supplier. Jadi, tadi ke customer, selanjutnya kalau misalkan kalian mau bikin supplier, ya pindah dulu ke supplier, terus pilih new. Nah, sama seperti yang tadi, kita isikan nama, terus di enter atau di tab, kemudian ID-nya, alamatnya, kemudian nomor telepon. Yang di sini yang diisi yang ada datanya aja, nggak usah lengkap-lengkap. Soalnya kalian harus mengerjakan secara cepat. Kalau profil sudah, selanjutnya kita masuk ke buying detail. Sama kayak tadi, kalau tadi customer selling detail, karena kita kalau ke customer jual, jadi sell, selling itu jual. Kalau di supplier itu kan kita beli, buying, beli. Nah, di sini juga sama. Purchase layout diganti ke item, terus ini GSDNT, jadi freak-nya ini NT. Kemudian karena di sini kebijakannya pembelian itu adalah juga net 30, berarti sama kayak yang tadi nih ya. Termin pembayaran net 30, terus kalau misalkan keterlambatan bayar, nanti didenda 1%, sama. Item, terus ke STNT, selanjutnya pilih di sini in a given of days. Karena tidak ada diskonnya, net 30 itu nggak ada diskon berarti diskon days-nya 0. Hari diskonnya itu nggak ada. Terus balance due days-nya berapa? Tadi kan net 30, berarti umurnya dari hutang itu adalah 30. Kalau misalkan lebih dari 30 nanti didenda. Tapi di sini untuk supplier itu tidak ada kolom atau isian denda. Yang ada cuman payment is due-nya apa, diskon days-nya, terus balance due days ini umurnya, terus diskon for early payment. Ini diskon misal kita bayarnya itu lebih awal, karena tidak ada, berarti ya tidak ada. Tapi kalau misalkan nanti terminnya 2/10 N per 30 ya berarti ini diisi. Kalau 2/10 N per 30 berarti dapat 2%,
potongan, nanti diisinya di sini, persen diskon berarti 2%. Apabila membayar dalam periode 10 hari, maksimal 10 hari setelah tanggal transaksi, itu berarti 10 hari itu masuk di diskon days, hari diskonnya, berarti 10. Terus 2/10 N/30. N/30 berarti adalah umurnya. Berarti masuk ke balance due days. Gitu. Itu untuk yang supplier. Nah, nanti di sini dilengkapi ya. Kalau misalkan nanti sudah lengkap, itu baru kita bisa mengisi saldo awal untuk customer dan supplier.